Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal asatidah al-kiram minal ikhwah wal akhat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di maktubahnya, hidangan Allah berupa Al-Quranul Karim. Secara khusus kita melanjutkan kajian kitab Matan Al-Jazari. Dalam hal ini kita akan memulai kajian dari bab hukum tajwid terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan bab-bab yang berkaitan dengan sifat-sifat huruf yang aridah dan contoh-contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Wal akhdhu, mengambil, yang dimaksud mengambil Al-Quran dari guru kita, tadi Syekh, mengambil bitajwidi dengan tajwidnya sekaligus. Bacaan Al-Quran diambil dengan bacaan tajwidnya sekaligus. Artinya bukan hanya sekedar bacaan, tapi sekaligus bitajwid dengan bacaan tajwidnya, yang berarti makhrajnya huruf benar-benar tepat. Begitu pula halnya dengan sifatul huruf, hukum-hukum huruf dan seterusnya yang berkaitan dengan tajwid merupakan hatsmun, wajib, lazimu, yang tetap pula hukum kewajibannya. Artinya lazim di sini hukum wajib berlaku untuk siapapun dan dimanapun berada, tidak pandang bulu, kecil, dewasa atau tua sekaligus. Proses pengambilan Al-Quran dari guru, sebagaimana guru yang menyampaikannya, bacaan Al-Quran itu harus benar-benar disampaikan dan diterima dengan tajwid, sehingga dapat diamalkan. Bacaan Al-Quranul Karim itu pun juga dengan tajwid, sehingga konsekuensinya dari hukum hatmun lazimu, yang berarti wajib dan tetap hukumnya, kewajiban itu, man lam yusahih, barang siapa yang tidak ada usaha untuk membenahi, membenarkan atau memperbaiki Al-Quran, bacaan Al-Qurannya dengan bacaan tajwid tadi, maka otomatis athimu, dia akan berdosa. Apa yang menjadi alasan hukum wajib bagi setiap umat ini saat mengambil Al-Quranul Karim dari gurunya, sehingga konsekuensinya dosa apabila dia merasa cukup dengan apa yang ia miliki, dengan mengabaikan kewajibannya untuk membaca Al-Quran dengan tajwid itu. Alasannya adalah li'annahu bihil ilahu anzala, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim dengan bacaan tajwid itulah Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dasar dalil fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, maka apabila kami bacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya, sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wahyu Al-Quranul Karim ini merupakan mukjizat yang membedakan dengan kitab-kitab yang lainnya. Di antara bukti kemukjizatan yang membedakan Al-Quran dengan yang lainnya adalah sesungguhnya bacaan Al-Quranul Karim itu merupakan bacaan untuk ditirukan bacaannya. Disampaikan yang disebut dengan talaqi malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Rasul dan diikuti, bukan hanya sekedar menerima kemudian langsung disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak,
tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti bacaannya. Kata-kata mengikuti bacaan berarti apa yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu bacaan yang harus dipastikan sama seperti bacaan ketika disampaikan oleh guru. Ini yang disebut dengan ittiba' atau fattabi' Qur'anah, ikutilah bacaannya. Ini yang menjadi dasar pertama mengapa Al-Qur'anul Karim itu harus diterima dengan bacaan tajwid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dulu menerimanya dari malaikat Jibril seperti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Yang kedua, wahakadha, bukti yang menguatkan bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan kalamullah yang harus dibaca dengan tajwid. Wahakadha, dan seperti inilah, minhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang bertajwid itu, ilaina, sampai kepada kami, wasala sampai, ilaina kepada kami, wasala sampai, artinya sampai kepada kami bacaan itu seperti ini, tidak berubah. Artinya ini merupakan bukti kedua akan kewajiban membaca Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang bertajwid, baik saat kita menyampaikannya atau saat kita menerimanya, sehingga keutuhan bacaan Al-Qur'anul Karim itu benar-benar terjaga sejak diturunkannya Al-Qur'an hingga ila yaumina hadza, sampai hari kita ini. Wahwa, di samping itu pula Al-Quran yang dibaca dengan tajwid hilyatut tilawah, merupakan perhiasan yang menghias-hiasi bacaan Al-Qur'anul Karim, sehingga berbeda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Karena apa? Terhiasi bacaan Al-Qur'anul Karim itu dengan bacaan tajwid, sehingga orang yang mendengarnya, orang yang membacanya, orang yang mengetahuinya benar-benar merasakan hal yang berbeda, disebabkan karena keindahan yang didapati melalui bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Wazinatul ada, dan perhiasan zinah atau yang membuat indah pula al-ada, saat penyampaian bacaan Al-Quran, baik penyampaian yang disampaikan oleh guru atau penyampaian yang disampaikan oleh murid saat menyetorkan bacaan Al-Quranul Karim. Wal qiraah, begitu pula halnya dengan al-qiraah, bacaan. Para ulama merinci masing-masing istilah yang digunakan oleh Imam Al-Jazari, berupa at-tilawah, di sana al-ada, di sana al-qiraah, yang menurut bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya sama, yaitu bacaan Al-Qur'anul Karim. Hanya saja rincian dari masing-masing istilah tersebut, kalau at-tilawah menunjukkan arti bacaan Al-Qur'an yang dibaca secara berkesinambungan terus menerus, dari ayat 1 surat Al-Fatihah sampai ayat 7 selesai, kemudian surat Al-Baqarah, urut at-tilawah, berkesinambungan. Diambilkan dari kata-kata tala, yatlu, tilawatan, dan seterusnya, yang berarti terus menerus, yatba' atau yatataba'. Itu arti penggunaan istilah tilawah dalam Al-Qur'anul Karim sebagai isyarat bahwa orang yang membaca Al-Qur'anul Karim itu harus bisa menjaga tilawahnya. Tilawah dari 1, 2, 3, 4 sampai 30 dijaga secara istiqomah. Kemudian kalau penggunaan istilah ada itu merupakan, kalau dalam bahasa kita adalah yu'adduna atau addul amanah, seperti itu, yang berarti menyampaikan.
Kata-kata yang menyampaikan di sini adalah baik murid yang berarti al-ada menyetorkan bacaannya, atau guru yang memberikan contoh bacaan yang benar terhadap murid. Nah, ini menjadi bacaan yang terzinah, zinah dari seperti zuyyina, dihias-hiasi, zuyyina linnasi hubbus syahwat dan seterusnya. Kata-kata zinah yang berarti dihias-hiasi, sehingga menjadi terhias indah. Bacaan Al-Qur'anul Karim ketika disampaikan oleh guru dirasa indah oleh murid, sehingga murid diharapkan bisa meniru bacaan seperti yang dicontohkan oleh guru. Begitu pula halnya ketika murid membaca al-ada terhadap guru, ketika disimak, maka guru akan mendapatkan keindahan dari bacaan itu, membuat guru senang dan bahagia karena bacaannya. Sedangkan al-qiraah merupakan istilah penggunaan bacaan yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan urut. Artinya qiraah Al-Qur'anul Karim itu bacaan apa saja yang ada dalam Al-Qur'an itu masuk dalam kategori al-qiraah. Karena itu al-qiraah merupakan istilah yang menunjukkan arti umum. Bisa juga kita menggunakan kata qiraah al-kutub seperti qiraat kitab kuning, kemudian qiraat al-jaridah, membaca koran, dan setelah menggunakan kata istilah al-qiraah. Makanya qiraah itu penggunaan kata umum. Bacaan Al-Qur'anul Karim ketika dibaca dengan tajwid akan membedakan dengan bacaan-bacaan yang lain dari segi keindahan dan perhiasan yang didapati oleh setiap orang yang membaca ataupun orang yang menyimaknya. Ini terkait dengan manfaat atau guna, bahkan tujuan utama sebagai alasan mengapa bacaan Al-Qur'anul Karim itu harus dengan tajwid. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat umum sekali kita dengar, zayyinu Al-Quran bi aswatikum, atau hias-hiasilah Al-Quranul Karim ini dengan suara-suara kalian, suara yang indah, suara yang dan seterusnya. Dan suara yang indah itu dan akan menjadi terhiasi keindahannya apabila kita membacanya dengan at-tajwid, tajwidul Quran. Wa huwa, sedangkan definisi tajwid yang harus kita ketahui adalah i'ta'ul hurufi haqqaha, yaitu memberikan huruf-huruf hak-haknya. Apa hak-hak yang dimaksud? Bagi setiap orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid itu harus memberikan hak-haknya huruf. Dijelaskan oleh Imam Al-Jazari, hak yang dimaksud di sini adalah min kulli sifatin. Yang pertama, dari setiap sifatnya, setiap huruf, dari masing-masing huruf mendapatkan hak sifat yang utuh dan sepenuhnya kita berikan. Makanya kita harus berhati-hati setelah kita mempelajari sebelumnya tentang sifatul huruf, maka saat kita membaca setiap huruf itu harus kita berikan secara utuh dan penuh. Haknya harus kita berikan. Seperti contoh huruf hamas umpamanya, harus dibedakan haknya dengan apa yang disebut dengan rikhwah, atau yang disebut dengan lagi tawassut. Ada diberikan hak secara penuh, itu tidak harus sama, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh huruf tersebut. Seperti bedakan antara sifat rikhwah dengan sifat tawassut umpamanya, seperti alhamdu adalah sifat tawassut, sedangkan sifat rikhwah contohnya yang di dalamnya pula ada mengandung sifat hamas, ar-rahmani ar-rahim, ar-rahmani ar-rahmani ar-rahim. Haknya sifat hamas dan rikhwahnya benar-benar mengalir secara sempurna.
Sedangkan sifat tawassut mengalir dia, ada suara yang mengalir, tapi terbatas. Tidak mengalir seperti halnya aliran sifat hamz, ikhwah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan haknya huruf adalah wa mustahaqqaha, dan memberikan huruf. Kalau yang pertama adalah haknya, yang kedua adalah mustahaknya. Yang dimaksud mustahak di sini adalah sifat-sifat yang aridoh. Makanya disampaikan oleh Imam Al-Jazari dalam matanya di sini. Pertama pembahasan tentang sifat, kemudian baru tentang hukum tajwid dan definisinya. Baru setelah itu kita masuk pada mustahak. Mustahak adalah sifat aridoh. Sifat aridoh itu adalah sifat-sifat yang didatangkan karena sebab pada sifat-sifat sebelumnya, seperti sifat istifal, mengeluarkan istihaknya huruf, yaitu mempunyai sifat tarqiq tipis. Kemudian sifat isti'la, mengeluarkan istihaknya yang disebut dengan sifat aridahnya, itu adalah sifat tafkhim. Jadi tafkhim itu sifat, tapi dia lahir karena sebab. Sebabnya karena huruf ini mempunyai sifat tafkhim, sifat isti'la. Begitu pula halnya idbaq. Sifat idbaq itu melahirkan sifat tafkhim, tapi lebih besar tafkhimnya itu daripada sifat isti'la atau sifat isti'la biasa. Nah, itu contoh yang disebut dengan mustahak. Makanya min kulli sifatin wa mustahaqha, dari sifat-sifat yang berdiri sendiri yang disebut dengan lazim, dan sifat yang aridah yang berarti sifat yang datang disebabkan karena sebab sifat yang ada pada huruf tertentu. Kemudian definisi dari tajwid itu sendiri juga, selain daripada memberikan hak sifat dan mustahaknya sifat, ya, maka tajwidul huruf juga raddu kulli wahidin li aslihi wa raddu kulli wahidin li aslihi, dan mengembalikan setiap huruf pada asalnya. Kata-kata mengembalikan huruf pada asalnya adalah mengembalikan huruf pada makhrajnya. Artinya, saat kita membaca huruf-huruf Al-Quranul Karim, itu harus bisa kita pastikan bahwa huruf ini makhrajnya di titik-titik tertentu yang telah kita kuasai dan kita ketahui. Seperti saat kita membaca huruf fa, umpamanya afala ya'lamu, fa otomatis makhrajnya ada di perut bibir. Afala tentunya berbeda dengan abala atau apala, apa dengan tertutup. Afa, fa tidak tertutup. Afa, fa afala, langsung kita ingat. Sebagaimana pula mengembalikan setiap huruf pada asalnya itu sebagai isyarat bahwa huruf itu asalnya adalah mati. Mati yang berarti dia harus dikembalikan saat dalam posisi mati, dalam posisi tidak bergerak. Seperti contohnya huruf al. Ketika kita membaca huruf yang digandeng huruf sukun ini dengan huruf yang hidup, qul, maka maka huruf lam itu harus dikembalikan pada makhrajnya. Qul a'udzu, zu harus kembali. Qul, bukan qul a'udzu. Dilihat dari asalnya, kembalinya pada makhrajnya sesuai dengan yang dimiliki oleh huruf tersebut. Allazi
yuwaswisu fi, kembali dia, yuwaswisu fi, sehingga menjadi jelas bahwa makhrajnya huruf tertentu itu asalnya adalah mati, kita matikan. Sebagaimana asalnya kita hidup ini adalah karena mati. Kita hidup saat ini berasal dari sesuatu yang mati. Sebagaimana firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dulu kalian mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Dan seterusnya. Ini bagian definisi dari tajwid yang harus dipastikan oleh setiap qari'ul Quran saat membaca huruf-huruf tertentu. Harus dipastikan sifatnya, dan begitu pula harus dipastikan makhrajnya. Jangan sampai kita membaca huruf tapi mengarah pada makhraj yang lainnya, kecuali huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra itu makanya Imam Al-Jazari mengatakan walinhirafu suhiha. Al-inhiraf, inhiraf itu al-mail, yang berarti ada kecenderungan pada makhraj yang lainnya, tapi suhiha dibenarkan. Makhrajnya huruf lam dan ra, al dan al, seperti al yang sudah kita bahas sebelumnya, cenderungnya keluarnya suara itu dari samping, dari keluar dari dua sisi tepi lidah, karena posisi ujung lidah ini kan nempel ke langit-langit, sehingga dia keluar dari nyamping. Ini suhnya dibenarkan. Sebagaimana huruf ra yang punggung lidahnya itu harus masuk ke dalam. Nah, ke dalam kan makhrajnya huruf jim, huruf shin dan seterusnya juga mengarah, kalau didalamkan itu cenderung pada mudah untuk dibaca tafkhim. Makanya itu sebagai alasan mengapa huruf ra harus dibaca tafkhim ketika berharokat fathah atau dhammah, adalah karena ada kecenderungan ke dalamnya huruf ra itu posisi zahrul lisannya itu atau punggung lidah yang menjadikan sebab dia mempunyai sifat tafkhim sebagaimana yang akan kita bahas pada sebelumnya. Tapi huruf-huruf yang lainnya itu harus utuh sesuai dengan makhrajnya yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian walafdhu fi nadhirihi kamithlihi, untuk melafalkan satu huruf al-lafdhu itu harus fi nadhirihi, masuk dalam hukum yang serupa dengan huruf tersebut, kamithlihi, seperti bacaan yang dimiliki oleh huruf itu. Seperti contoh yang dimaksud wal lafdhu, huruf mat umpamanya di satu ayat itu terdapat dua hukum mat jaiz. Maka ketika kita membaca mat jaiznya itu dua harakat, maka mat jaiz berikutnya itu kan mat jaiz berikutnya sama, dia sama dalam segi hukumnya, maka harus diberikan hak yang sama, itu kamitslihi. Seperti contoh walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikna, itu namanya nadhirihi, berada di dalam hukum yang sama. Kamitslihi harus diberikan hak yang sama. Tidak boleh kita membaca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila, di sini qasar tapi di sini tawassut, enggak boleh. Ya. Sebagaimana pula kadar gunnah atau panjang pada huruf-huruf yang mempunyai kesamaan, maka harus diberikan hak yang sama. Seperti contoh
mat tabi'i umpamanya ya, kita memberikan kadar 2 harokatnya karena cepat, kita baca cepat, agak nginjik sedikit, maka otomatis mat tabi'i berikutnya itu harus sama. Tidak boleh pemberian hak itu tidak seimbang. Itu yang disebut dengan wal lafdhu fi nadhiri kamitsli. Contohnya alladzina dzina alladzina alladzina dzina yu'minuna kadarnya sama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sama. Terutama yang sering rawan akan kesalahan dalam membaca adalah ketika wakaf di mat tabi'i. Seperti contoh sempurna dia tabi'inya, wal 'adiyati dhabha, enggak seimbang. Padahal wal 'adiyati dhabha harus seimbang. Kecuali kalau cepat wal 'adiyati dhabha, sing penting itu harus seimbang dan sama wazannya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Berikanlah hak timbangan yang adil ya, dan jangan kalian berbuat curang dalam memberikan hak timbangan itu. Wal ini yang dimaksud dengan wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Di samping di sana ada tambahan pemahaman terkait dengan satu arah huruf ketika idgham dan seterusnya, itu pun juga masuk dalam kategori wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Mukammalan, saat memberikan hak-haknya huruf ya, mulai dari sifat mustahaq yang berarti juga sifat tapi aridah, kemudian makhrajnya, kemudian cara menyeimbangkan hak wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, itu harus mukammalan, harus disempurnakan. Ada 2 versi, bisa mukammalan, bisa mukammilan. Mukammilan berarti sebagai hal dari orang yang membacanya. Orang yang membaca Al-Quranul Karim itu harus bisa menyempurnakan. Atau mukammal, kalau mukammal berarti hak-haknya huruf harus diberikan secara sempurna. Min ghairi ma takallufi, saat memberikan hak-haknya huruf mulai sifat, makhraj dan penyeimbangan hak-haknya huruf tadi, memberikan kesempurnaan min ghairi ma takalluf, tanpa adanya takalluf. Takalluf itu mengada-ngadakan atau memaksakan diri sehingga saat memberikan hak huruf itu tampak berlebihan. Seperti contoh termasuk berlebihan yang di luar dari hak yang sudah ditetapkan mulai dari sifat dan makhraj. Seperti yang ditetapkan itu makhrajnya huruf shad, contoh makhrajnya kita ketahui, kita berikan haknya, makhrajnya kita kembalikan pada makhrajnya adalah di ujung lidah dan atasnya gigi seri bawah. Os. Kemudian sifatnya huruf shad, ada isti'la, ada idbaq ya. Juga melahirkan sifat yang disebut dengan tafkhim. Bahkan tafkhimnya itu aqwa ya. Aqwa tafkhiman. Jadi tafkhimnya itu lebih kuat daripada tafkhimnya isti'la. Nah, cukup kita berikan makhraj dan sifatnya secara sempurna. As-si, karena harakatnya kasrah. Si kita turunkan kita. Si, as-sirata, si, cukup. Nah, termasuk dalam kategori takalluf ketika kita baca as-si, as-sirata, si, itu nambahi gerakan
yang tidak dibutuhkan untuk memberikan haknya huruf secara penuh itu tidak dibutuhkan. Mencucu tidak dibutuhkan. Karena mencucu itu haknya dhammah. Ketika shad umpamanya berharakat dhammah, otomatis wajib membaca shad dengan mencucu. Contohnya wa hussila ma fis sudur sudurin nas sudurin nas. Artinya dengan memberikan haknya tanpa takalluf. Itu berarti tanpa berlebihan. Sebagaimana pula huruf qaf umpamanya. Ada orang saudara kita yang membaca huruf qaf tanpa berlebihan ketika membaca huruf qaf, ul sampai nyetak gitu. Qul a'udzu birabbil. Artinya takalluf yang tidak dikehendaki dalam cara praktek bacaan Al-Qur'anul Karim oleh para masyayikh atau guru-guru kita. Begitu pula masuk dalam kategori takalluf yang dilarang adalah jangan sampai kita membaca untuk memberikan hak-haknya huruf dengan metode-metodenya mulut, seperti contoh huruf shin yang sering kita dapati dengan menampakkan ini. A'udzu billahi minasyaiton. Sampai gini ini jing. Itu tidak boleh. Adalah minash. Ta pun juga sering kita dapati, kita jumpai orang yang membaca huruf ta itu dengan do minasyaiton. Ta tidak cukup to sudah selesai. Artinya semuanya ringan, tapi meskipun ringan dan mudah, ini tidak akan mungkin dijumpai kecuali harus tetap berlatih. Tapi kalau dari kecil sudah salah latihan sehingga saat membaca Al-Quran, ya otomatis untuk dimudahkan itu dianggap sulit. Ya. Jangan seperti itu takalluf. Tapi dikembalikan itu sangat sulit karena sudah terbentuk. Mulutnya sudah terbentuk dari kecil dan sudah dipraktekkan. Makanya kita harus mengikuti petunjuknya Imam Al-Jazari pada bait berikutnya. Bil lutfi, dengan lutuf dari latif yang berarti dengan lembut. Lembut berarti tidak bentak-bentak ketika membaca Al-Quran atau dengan kasar. Fin nutqi, dalam pelafalannya atau penyampaian kalimat-kalimatnya. Fin nutqi bila ta'assufi, tentunya porsi lembut tanpa berlebihan tadi, jangan sampai bila ta'assufi, sampai kelembutan sehingga lembek bacaan itu menyebabkan huruf-huruf yang kita berikan tidak terpenuhi secara adil. Seperti contoh orang bacaan lembek itu ya karena tampak aras-arasan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dilembut-lembut no, tapi justru itu masuk pada ta'assuf. Ta'assuf itu curang. Kalau takalluf itu berlebihan, kalau ta'assuf itu kebalikannya, yaitu curang, mengurangi. Hak disebabkan karena prinsip bil lutfi fin nutqi, tapi dengan catatan bila ta'assufi. Nah, untuk sampai pada bacaan yang bertajwid dengan memberikan hak-haknya huruf, maka Imam Al-Jazari memberikan resep walaisa bainahu wa baina tarkihi. Tidak ada antara dirinya dan meninggalkannya. Maksudnya tarkihi adalah meninggalkannya. Maksud di sini Imam Al-Jazari mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin bisa memberikan hak secara penuh terhadap huruf-huruf Al-Quranul Karim yang disebut dengan bacaan tajwid, ya, illa riyadhatu mri'in, kecuali hasil dari riyadhah. Riyadhah itu terus berlatih. Imri'in, seseorang, bifaqhihi, dengan mulutnya atau dengan rahangnya. Harus seperti itu. A, ko, fa,
fa, la, od, os, to, oto, ov. Berarti kata-kata berlatih dengan rahang itu tidak dianggap cukup kalau membaca Al-Quran tanpa gerakan mulut. Sebab ada orang membaca Al-Quran itu sing penting bunyi and kurni. Dia tidak mau menggerakkan mulutnya ketika berharakat fathah, fa, a, ko, so. Tidak mau sokai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Enggak gerak sama sekali mulutnya. Nah, tidak bacaan yang bertajwid itu tidak akan mungkin bisa didapati oleh seseorang kecuali dari hasil riyadhah, terus berlatih usaha dengan memberikan hak-haknya huruf secara teliti ya, mulai dari sifatnya, makhrajnya. Jika kita praktekkan maka insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan dalam membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan contoh yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai pengantar terkait dengan hukum tajwid dan cara untuk melafalkan atau supaya kita mendapatkan huruf bacaan-bacaan yang bertajwid. Sekaligus Imam Al-Jazari menyampaikan definisi apa itu tajwid yang harus dimengerti, diketahui dan dikuasai oleh khususnya kita sebagai guru-guru Al-Quranul Karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin terkait dengan bab tajwid. Kita masuk dalam bab fit tarqiq, bab tarqiqnya huruf tarqiq, yang berarti sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, sifat huruf tarqiq masuk dalam kategori mustahaknya huruf. Masuk dalam kategori mustahak yang berarti sifat yang aridah, yang datang karena sebab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faraqqiqan, sungguh tarqiqkan, artinya tipiskan. Seperti suara huruf-huruf kita ini biasa kita menggunakannya dengan prakteknya adalah dengan suara tipis, seperti saya ngomongnya terus tipis terus ya kan. Mulai dari suara tipis terus, itu nggak ada huruf tebal-tebalnya, tidak ada huruf tebal-tebalnya, nggak ada itu ya. Makanya teman-teman saya dari Rusia itu pernah bilang sama saya, orang Indonesia atau Asia Timur itu kalau menggunakan bahasa dialeknya itu tarqiq semuanya, tipis semuanya, seperti suara burung katanya. Suara burung cuk gitu. Suara burung tipis-tipis. Terus saya jawab, oh tapi kalau di Jawa tidak ada tafkhimnya. Apa tuh? Monggo, botok, ulo, gitu, tebel kabeh. Oh iya katanya. Ya, itu monggo. Makanya bisa dijadikan patokan untuk menebalkan suara itu ikut orang Jawa. Oh, ora, mo dan seterusnya. Tapi bukan pada huruf mim, tapi kan bukan pada huruf mim, tapi huruf-huruf tertentu. Mustafilan tarqiqkan, huruf-huruf yang mempunyai sifat istifal. Sifat istifal itu berarti kebalikan min ahrufi, dari huruf-huruf istifal, kebalikan dari huruf-huruf isti'la. Yang huruf isti'la ada 7, khussa, do, tin, qidh, ada 7, berarti selebihnya harus dibaca tarqiq tipis. Wahadhiran, dan berhati-hatilah tafkhima lafzil alifi, antara lain 1, berhati-hatilah jangan sampai menafkhimkan huruf alif yang memanjangkan
huruf tarkik yang berharakat fathah. Jadi alif yang dimaksud di sini adalah alif yang berfungsi sebagai mat memanjangkan huruf tarkik yang berharakat fathah. Contohnya wadduha, ha tipis, bukan wadduha. Wal 'adiyati dhabha, bukan, tapi tipiskan. Wal 'adiyati dhabha, tipis. Wadduha, ha tipis. Wal laili idza saja, semuanya tipis. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tipis. Alladzi khatbal khala, la tipis. Alladzi khalaqaka. Artinya bedakan antara huruf tipis dan tebal. Ini yang pertama, berhati-hatilah peringatan yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari kepada kita. Pastikan jangan membaca tafkhimnya huruf alif. Huruf alif ini yang dimaksud adalah yang berfungsi memanjangkan harokat fathah dari huruf istifal. Berbeda dengan huruf isti'la, seperti huruf isti'la ko, otomatis ko alifnya ikut panjang, ikut tafkhim. Qala, qala, bukan qala, tidak bisa. Qala ditipiskan, nah, tidak bisa ya. Jadi ikut alif ini ikut tafkhimnya huruf tafkhim yang berharakat fathah. Jika tarkik ya otomatis harus ikut tarkik. Beliau menyampaikan peringatan di sini disebabkan beliau banyak menjumpai tentunya murid-muridnya atau pada khalayak umumnya orang-orang yang membaca huruf alif saat berfungsi sebagai mat itu dibaca tebal. Ini tidak diperkenankan. Kemudian wa hamzah alhamdu, begitu pula halnya dengan jangan kalian tebalkan hamzahnya alhamdu. Jangan dibaca alhamdu, tapi alhamdu. Makanya posisi mulut itu sebenarnya sudah mengisyaratkan kita bisa membaca tipis dan tebal. Itu posisi mulut itu sebenarnya sudah jelas. Makanya di situ ada sifat infitah dan seterusnya. Jadi huruf tipis itu kalau dalam metode yang disampaikan oleh guru-guru kita dulu, posisinya mulut itu seperti orang tersenyum. Tapi kalau tebal bisa tidak sampai seperti itu. Alhamdu, jangan sampai alhamdu, tidak. Begitu pula dengan a'udhu, hamzahnya a'udhu. A'udhu, bukan a'udzu billahi minasyaitan. Meskipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukan ayat sebagaimana bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, tapi a'udzu merupakan jumlah kalimat isti'adzah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kata fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama-ulama kita praktek membaca ta'awudz yang paling simpel, mudah dan sesuai dengan rujukan Al-Qur'an adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya ini yang disepakati akan kekuatannya. Bacaan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meskipun di sana ada riwayat lain dengan membaca ta'awudz diiringi ditambah dengan sifat. Contohnya a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Sebagaimana di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan sifat Allah Subhanahu wa taala fasta'idz
billahi minasyaitonir rajim. Di ayat yang lain, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu was-sami' al-alim. Makanya di situ a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi boleh kita tambahi a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, tapi yang lebih mudah dan lebih utama untuk dibaca adalah cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena penggunaannya itu langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nahl tersebut. Nah, ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu pastikan hamzahnya tetap jangan dibaca tebal. A'udzu, biasa a'udzu. Begitu pula dengan hamzahnya ihdina, jangan sampai kita baca tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu pula dengan Allahu, jangan Allah, qul huwallahu ahad. Allah, tidak. Allahus samad. Tipis. Allahus samad. Allahnya baru tebal. Yang tebal adalah lamnya. A-nya tipis. Allah, bukan Allah. Salah. Allahus samad. Kemudian peringatan pula dari Imam Al-Jazari agar jangan menebalkan huruf-huruf yang harusnya tipis seperti thumma lama, kemudian lamnya lillahi, pastikan kita baca tipis. Lillahi, bukan lillahi, alhamdulillahi, lillahi, bukan lillah, alhamdulillah, la, lillahi, seperti itu yang tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin, tidak alhamdulillah, la, bedakan la dan la, lillahi rabbil alamin. Begitu pula dengan lana, lana a'maluna walakum, lana, bukan lana, lana a'maluna. Sebagaimana huruf lam yang ada pada wal yatalattaf, wal tibis, wal yatalattaf, wal yatalattaf. Jangan sampai kita baca tebal. Wal yatalattaf, la, wal yatalattaf wala, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Begitu pula dengan wa'ala, Allah, wa'ala, lanya tipis, jangan ditebalkan, jangan wa'ala Allah, la, wa'ala Allahi, wala, lanya juga sama tipis, wala, la, wala dallin, wala, bukan walad, lot, la, lot, bedakan wala, la, wala dallin. Begitu pula halnya dengan wal mima, mim, yang pertama alif, hati-hati dengan alif, kemudian hamzah, kemudian lam, ya. Kemudian yang keempat, hati-hati dengan huruf mim pada khususnya makhnasatin, ma tipis, tebal, ma berikutnya tipis, ma satin, makhnasah, makhnasah, fi makhnasatin ghayra mutajanif, kembali, tebal, makhnasatin. Jangan sampai karena kadung tebal huruf kha akhirnya merasa nyaman dengan tebal, mim yang semestinya tipis akhirnya ditebalkan pula. Makhnasatin. Kemudian
Wa mim marad, begitu pula dengan marad. Marad fi qulubihim marad. Marad. Bukan ma. Marad fi qulubihim marad. Ma. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرضا bukan فزادهم الله مرضا. فزادهم الله مرضا. مرضا. Kemudian yang kelima, perhatikan jangan sampai menebalkan huruf ba. Wa ba, huruf ba-nya pada darqin. Barqin yakadul barqu barqu gitu ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya. Barq. Kemudian batil jika sama pastikan dibaca tipis ba ولا تلبسوا الحق بالباء dan ba ولا تلبسوا الحق بالباطل باطل bukan بالباطل. Bihim juga sama, bihim pastikan dibaca tipis fi qulubihim. Kemudian bidhi juga sama, bidhi tipiskan, bidhi bi. Berikutnya wahris, sudah setelah bab berarti ada 5 yang sering dan seorang qari itu membaca tebal padahal masuk dalam kategori sifat-sifat istifal yang melahirkan sifat apa? Tarqiq atau tipis tadi. Berikutnya wahris dan jagalah ala syiddati, sifat syiddah, wal jahr dan sifat jahr, alladzi fiha yang ada pada huruf ba tadi. Wa fil jimi dan jagalah pula sifat syiddah dan jahr pada huruf jim. Artinya jangan lembek yang menyebabkan kelembean pemberian hak pada huruf ba dan jim itu sehingga keluar ngewesnya atau desisnya huruf ba dan jim, akhirnya keluar yang tidak boleh keluar dan ada pada huruf ba. Tidak boleh huruf baca ba atau ja. Itu tidak menjaga sifat syiddah yang berarti kuat yang berarti kuat sandaran huruf itu pada makhrajnya sehingga tidak dapat mengalirkan suara atau mengalirkan nafas. Kalau syiddah yang berarti tidak dapat mengeluarkan aliran suara, sedangkan jahar tidak dapat mengalirkan nafas. Kebalikan, kalau jahar kebalikan hamas, kalau syiddah kebalikan rikhwah. Makanya ketika membaca huruf ba jangan sampai ba bu idza bu tidak bu ditahan. Bu'thira ma fil qubur ya. Tabba khususnya di kahub hub. Kita baca qul in kuntum tuhibbuna, jangan sampai tuhim ada tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu pula halnya dengan as-sabr sifatnya benar, bukan as-sabr rabawah. Begitu benar dengan rab wa awaynahuma ila rabawatin dzati qararin wa ma'in.
Kemudian ujtuthat juga sama. Ujtuthat kasyajaratin khabithatin. Kasyajaratin khabithatin ijtuthat. Ujtuthat. Ujtuthat. Jangan sampai tidak. Harus benar-benar dia kuat. Nah, karena kuatnya itu sehingga melahirkan sifat qalqalah untuk huruf ba dan jim. Kemudian hajj sama dengan hajj. Contohnya al-hajj wa atimmul hajj wal umrata lillah. الحج أشهر معلومات. الفجر والفجر وليال عشر. Al-Fajr juga sama, pastikan jimnya tetap jelas. Wabayinan, contoh-contoh sudah kita baca tadi secara sekilas. Wabayinan, dan sungguh jelaskan. Muqalqilan atau muqalqalan sama huruf-huruf yang mempunyai sifat qalqalah. Qalqalahnya atau suara qalqalahnya itu jelaskan. In sakana, ketika huruf-huruf qalqalah itu dalam kondisi atau keadaan sukun. Baik sukunnya itu karena waqaf atau sukunnya asli tapi di saat dibaca wasal. Contohnya lam yalid walam, ya, lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, sukunnya asli dia, ya, tapi dibaca wasal. Lam yalid walam yulad. Baik, maksudnya di tengah apa? Di tengah kalimat atau di akhir kalimat selama dibaca wasal, tidak waqaf. Tapi wa iyyakun fil waqfi, jika huruf qalqalah yang sukun itu sukunnya karena asli atau waqaf di sini, karena abyana, maka suara qalqalahnya harus lebih jelas. Ini yang disebut dengan penjelasan dari qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Berarti apa definisi qalqalah sughra? Ini qalqalah sughra adalah memperjelas, ya, bacaan sifat qalqalah yang ada pada huruf-huruf qalqalah ketika dia dalam kondisi sukun dan dibaca wasal, ya. Tapi ketika huruf-huruf qalqalah itu dalam kondisi sukun, baik asli atau waqaf, diwaqafkan otomatis, waqaf, maka harus lebih jelas. Berarti definisinya adalah jelas dan lebih jelas. Bukan berarti sughra suaranya itu kecil, qalqalahnya suara kecil, kemudian kubra suaranya besar, qalqalah tidak. Nah, ini yang harus diluruskan, sehingga kita sering mendapati saudara-saudara kita membaca qalqalah sughra karena wasal itu hampir tidak terdengar dengan alasan penggunaan istilah sughra dalam ilmu tajwid. Lam yalid wa lam yalid lam yalid wa lam yulad. Kuatnya yang qalqalah kubra kuat gitu. Ini kecil karena apa? Alasan kecil dan besar. Padahal tidak. Qalqalah saat dibaca wasal harus jelas. Lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Seperti itu cukup. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sampai pada takalluf tadi, ya. Takalluf berlebihan tadi dengan membentak-bentak
saat memberikan bacaan huruf-huruf itu tidak dibenarkan karena masuk dalam kategori takalluf. Yang penting adalah jelas dan lebih jelas itu. Jadi prinsipnya bacaan itu jelas dan lebih jelas, gitu saja. Waha hashasa, begitu pula halnya jelaskan, bayin, masuk di kata atofnya pada bayin, jelaskan. Ha, kalau ha berarti mulai dari sifat hamznya ha, rikhwahnya ha, kemudian makhrajnya ha pun juga harus jelas supaya beda dengan kha atau beda dengan huruf ha atau beda dengan bacaan tashil. Makanya ha, contohnya pada hasa, jangan sampai hasa, tidak. Hasa, hasa, itu. Jadi harus dipastikan bahwa huruf ha-nya itu benar-benar jelas. Hasal haqq, al-ana hasal haqq, ya. Hasa, terutama ha yang kedua itu jangan sampai kehabisan nafas sudah, karena sudah sudah disalurkan pada ha yang pertama, sodnya pun juga sama, nafasnya sudah mengalir, kemudian ha yang kedua ini sudah kehabisan, hasa, hasal haqq, ditambah al-haq juga ha-nya juga sama, hasal haqq. Kemudian ahadtu, begitu pula dengan ha-nya ahadtu, ahadtu. Belum masuk di bahasan tafkhim tok. Nanti setelah ini kita masuk di bahasan tafkhim. Tapi khusus peringatan pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari adalah jangan lupa sifat hamz dan rikhwahnya huruf ha pada ahadtu, kemudian al-haqqu, qul ja'al haqqu, wasina mustaqima, dan jangan lupa untuk memberikan hamznya huruf sin pada mus, ihdinas siratal mustaqim, sinnya al-mustaqim, jangan sampai terputus atau tidak sempurna dalam mengalirkan huruf sin dari segi sifat. Hamznya al-mus, ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim, seperti itu. Sehingga belum cukup ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim, kembalikan sebuah al-mustaqim. Yastu, begitu pula dengan sinnya yastu, yakaduna yastuna billadzina yatlun, yastu, karena pengaruh huruf isti'la yang ada di depannya. Yastu, begitu pula halnya dengan yaskun, huruf sinnya yaskun. Wa wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun, yasqun, seperti itu. Ini huruf-huruf yang masuk dalam kategori sifat-sifat yang harus diberikan secara penuh, baik contoh-contoh yang berkaitan dengan sifat mustahak yang berarti sifat arid, ataupun contoh-contoh dari sifat yang terakhir adalah bahasan tentang sifat
sifat yang lazim, yang berarti melekat pada huruf secara khusus seperti huruf sin dan seterusnya. Tadi yang sudah kita bahas. Kita lanjut atau pertanyaan dulu Ustaz?